Selamat siang, siswa-siswi kelas 11 SMA. Ketemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia, masih bersama dengan Ibu Rika. Hari ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia, ya. Tepatnya bagaimana usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah masa-masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta langsung bebas, langsung merdeka 100%, melainkan ada lagi perjuangan yang harus mereka perjuangkan, tapi ini tidak lagi merebut kemerdekaan, melainkan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kamu bisa buka buku paket kamu halaman 147. Di situ ada subbab tentang merdeka atau mati. Ya. Hari ini kita akan belajar beberapa peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan merdeka atau mati ini. Sudah? Kita akan mulai dari sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat menjadi sebuah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana peristiwa itu mencetuskan yang namanya Hari Pahlawan. Ya, tidak lain tidak bukan adalah arek-arek Surabaya itu angkat senjata. Arek-arek Surabaya atau para pemuda Surabaya itu berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, insiden bendera dan peristiwa 10 November kita akan bahas habis pada hari ini. Sebelum Ibu mulai, seperti kamu ketahui kemarin kita sudah diskusikan bahwa setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda menganggap bahwa Indonesia itu kekosongan penguasa, sehingga Belanda masuk lagi ke Indonesia, tapi dia memboncengi sekutu. Tidak hanya Belanda sendiri yang masuk, tetapi sekutu ikut. Kenapa? Karena ada kemarin yang bertanya di dalam kolom komentar, kenapa Belanda itu membonceng sekutu? Karena Belanda itu adalah bagian dari sekutu. Ya, mereka menganggap ini Indonesia kosong akan penguasa. Mari kita masuk ke Indonesia supaya kita bisa menguasai kembali. Ya, seperti kita ketahui bahwa Belanda itu hampir 350 tahun menguasai Indonesia. Jadi begitu mereka melihat bahwa tidak ada penguasa, mereka berusaha untuk masuk kembali ke Indonesia. Jadi peristiwa masuknya Belanda atau Nika, ya di sini dia Nika namanya, ke Indonesia, inilah yang mengawali pertempuran nanti. Sebenarnya ketika sekutu masuk ke Indonesia, mereka awalnya berniat baik. Ya, berniat baik, kamu bisa lihat di halaman 152 bahwa Brigjen Walabi sebagai pemimpin dari sekutu itu, pemimpin dari pihak Belanda itu datang minta bagus-bagus. Bahkan mereka mengatakan kami akan menjamin bahwa tidak akan ada angkat senjata, tidak akan ada peperangan antara pihak sekutu dengan Indonesia, apalagi dengan masyarakat Surabaya. Kita akan membentuk yang namanya kontak biro. Kontak biro itu adalah seperti penghubung antara pihak sekutu dengan Indonesia. Jadi katanya menurut si Walabi ini, sekutu itu hanya ingin mengambil senjata-senjata yang ditinggalkan oleh Jepang. Jadi itu awalnya. Tetapi kenapa akhirnya pecah? Ya, perang di Surabaya. Mari kita lihat. Yang pertama, latar belakang dari peristiwa ini adalah insiden bendera. Insiden bendera di mana Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato atau sering kita kenal dengan Hotel Orange. Kamu pasti tahu siapa tokoh yang berperan aktif di sini. Ya, tokoh yang berperan aktif di sini itu adalah sebuah pemuda yang sangat berani. Dia menaiki Hotel Yamato, ya. Dia menaiki Hotel Yamato, dia robek. Dan itu selalu jadi viral, ya, kalau kita lihat bagaimana patriotisme dari si pemuda ini merobek bendera Belanda. Ya, dia adalah Bung Tomo.
Nah, kemudian insiden 10 November ini tadi adalah pendaratan sekutu yang diboncengi oleh Nika, di mana pemimpinnya yaitu Brigjen Malabi itu terbunuh. Nanti Ibu jelaskan bagaimana bisa si Malabi ini terbunuh. Malabi ini adalah pemimpinnya. Ya, dia sebenarnya terbunuh saat mobil yang dia tumpangin itu meledak. Nah, tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam peristiwa ini tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah Bung Tomo. Dia yang merobek bendera, ya, bendera merah putih biru yang ada di Hotel Yamato. Sudah. Kemudian Dr. Sumarsono, dia adalah yang membantu dari Bung Tomo. Kemudian kalau insiden 10 November ini adalah para pemimpin-pemimpinnya. Bung Tomo dari golongan pemuda yang menggerakkan arek-arek Surabaya. Kemudian pemimpin Gubernur Suryo Sudirman, kemudian Dul Arwono, ya, Rulan Abdul Ghani, dan Dr. Mustafa. Ini adalah tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam perang yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu kronologis perjuangannya. Kita dimulai dari tanggal 19 September 1945. Ini adalah terjadi peristiwa bendera di Hotel Yamato. Saat ini terjadi peristiwa yang namanya Bung Tomo merobek bendera yang dikibarkan oleh Nika. Ini membuat yang namanya pihak Belanda itu sangat marah karena mereka berusaha menaikkan bendera tetapi dirobek oleh masyarakat Surabaya. Tidak hanya berhenti di situ. Tadi katanya ketika Nika datang kembali ke Indonesia, mereka katanya hanya ingin mengambil senjata-senjata yang ditinggalkan oleh Jepang. Tetapi pada faktanya pada tanggal 26 Oktober 1945, salah satu peleton itu adalah tim perang yang pimpinannya adalah Kapten Xiao. Dia justru menyerang sebuah bendera di Kalisosok. Ngapain mereka menyerang penjara di Kalisosok? Ya, mereka ingin membebaskan Kolonel Huier. Ya, mereka ingin membebaskan Kolonel Huier. Nah, bukan hanya membebaskan Kolonel Huier. Kolonel Huier ini adalah seorang kolonel angkatan laut Belanda. Ya, sekali lagi diingat, Kolonel Huier ini adalah yang ingin dibebaskan oleh Kapten Xiao. Tapi bukan hanya ingin membebaskan dari Kolonel Huier ini, justru mereka menyerang pusat-pusat penting lainnya. Nah, siapa sih yang gak marah? Kita baru merdeka, kita diserang. Padahal katanya awalnya tadi datang baik-baik. Kemudian, tanggal 27 Oktober 1945, pihak sekutu itu menyebarkan pamflet. Pamfletnya ini bukan minta bagus-bagus, tetapi mereka memerintahkan, ya, berisi perintah. Supaya apa? Supaya semua masyarakat Jawa Timur itu menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Sebenarnya ini sebuah trik. Trik untuk apa, Bu? Supaya ketika semua senjata itu diserahkan kepada pihak sekutu, maka sekutu akan dengan mudah menguasai Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Timur tidak punya senjata lagi. Jadi ini tujuan awal kenapa sekutu itu meminta semua senjata yang pernah dirampas dari Jepang itu diserahkan kembali. Ya, tujuannya adalah supaya mereka dengan mudah menguasai Jawa Timur. Tetapi ingat, arek-arek Surabaya itu orang yang berpendirian teguh. Mereka tidak orang yang mudah dibodoh-bodohi. Jadi mereka tidak mau. Ini sebenarnya menimbulkan yang namanya kemarahan dari pihak sekutu. Karena itu mereka sempat menghubungi presiden untuk menyelamatkan pasukan Inggris. Kenapa? Mereka bilang bahwa kami kan kesini datang bagus-bagus. Di awal kami sudah mengatakan bahwa kami datang bagus-bagus. Tetapi pada faktanya pihak dari Surabaya itu tidak mau menyerahkan. Kemudian mereka menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris. Kemudian diadakan mediasi. Kemudian ketika pihak dari Presiden Soekarno itu meninggalkan Surabaya, yang ada bukan malah damai. Yang ada justru perang semakin membara, justru pecah perang di Surabaya.
Nah, tanggal 30 Oktober ini ya, tanggal 30 Oktober Brigjen Malabi itu ditemukan meninggal. Kamu bisa lihat nanti fotonya di halaman 154 bagaimana si Brigjen Malabi ini bisa meninggal. Sebenarnya pada tanggal 30 Oktober 1945 itu ya, Malabi menaiki mobilnya bersama dengan kontak biru itu berusaha menuju ke gedung Internasio yang menjadi kontak senjata. Di situ banyak senjata. Nah, pada saat itu gedung itu diduduki oleh tentara Inggris. Karena tahu di situ yang namanya masih dikuasai oleh tentara Inggris, para pemuda Surabaya mendatangi gedung Internasio dan meminta Brigjen Malabi itu justru menyerah. Mereka meminta gedung itu dikosongkan. Ya, gedung itu dikosongkan dan kalian menyerah aja. Nah, para pemuda Surabaya ini, arek-arek Surabaya ini sudah meletakkan bom di jembatan yang dekat dengan gedung itu. Saat Brigjen Malabi melintasinya, ya, bom meledak, maka Brigjen Malabi yang merupakan pemimpin para sekutu ini ikut tewas. Kenapa? Karena mobilnya meledak di jembatan yang dia lintasi yang dekat dengan gedung Internasio. Meledaknya mobil si Brigjen Malabi pada tanggal itu ya mengakibatkan pihak sekutu sangat marah. Ya, mengakibatkan pihak sekutu sangat marah. Sehingga keluarlah ultimatum. Isi ultimatumnya itu adalah semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945 di tempat yang telah ditentukan dengan membawa bendera merah putih. Bendera merah putih itu harus mereka letakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat mereka berdiri. Dan semuanya harus mengangkat kedua tangan mereka, tanda bahwa mereka menyerah. Ya. Jadi sekutu ini sangat marah, pemimpin mereka dibunuh, ya. Mereka mengeluarkan ultimatum, katanya kita harus bawa bendera dan angkat tangan tanda menyerah. Kalau kita sudah angkat tangan gini berarti artinya kita menyerah. Apa yang terjadi? Beneran enggak bahwa masyarakat dari Surabaya itu menyerah? Tidak. Sangat ditolak. Sangat ditolak. Pemimpin mereka justru mendengungkan, mereka lebih memilih merdeka atau mati. Ya, istilah merdeka atau mati. Kalau mau merdeka, mari berjuang. Kalau enggak, ya udah, kita mati. Tapi matinya itu bukan berarti menyerah. Mati berjuang mempertahankan kemerdekaan. Maka meletuslah pertempuran sengit pada tanggal 10 November 1945. Meledaklah perang, ya, gencatan senjata terjadi di mana-mana. Banyak korban yang dinyatakan meninggal. Ya, banyak sekali korban dinyatakan meninggal. Sehingga ya, tanggal 10 November itu diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Ini sekilas tentang yang namanya pertempuran di Surabaya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh menambahkan di kolom komentar, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Pertempuran di Ambarawa. Ambarawa ini adalah salah satu kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya masih sama seperti yang di Surabaya tadi, di mana pihak sekutu datang ke Semarang. Loh Bu, kenapa ke Semarang?
Iya, karena Ambarawa itu dekat dengan Semarang. Tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober 1945. Nah, mereka katanya datang hanya untuk mengurus tawanan perang. Katanya hanya untuk mengurus tawanan perang yang ada di Semarang. Mereka katanya tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Lagi-lagi mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia. Tapi kita lihat nanti faktanya. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam pertempuran Palagan Ambarawa itu ada Mayor Sumarto, M. Sarbini, Oni Sastroatmojoyo, Letkol Isdiman, dan Kolonel Sudirman. Ya, Kolonel Sudirman. Kita lihat ya, si Sudirman ini adalah tokoh pahlawan nasional. Ya, makanya si Sudirman ini dijadikan sebagai salah satu nama universitas di Jawa Tengah, Universitas Jenderal Sudirman, yang berada di kota Purwokerto. Kenapa? Karena dia adalah seorang pahlawan besar. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya kronologis pertempurannya. Ya, kronologis pertempurannya, Sekutu datang di Semarang itu pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, sebenarnya mulainya itu timbulnya di Magelang. Magelang itu sedikit lebih dekat ke Yogyakarta. Nah, gencatan senjata terjadi setelah Presiden Soekarno turun tangan. Tanggal 21 November, diam-diam Sekutu itu keluar dari Magelang. Mereka malah pergi menuju ke Ambarawa, tetapi perjalanan mereka tidak mulus. Ya, kenapa? Karena di desa Jambu itu pecah lagi perang. Ya, pecah lagi perang. Nah, di sini si Letkol Isdiman itu gugur. Ya, beliau gugur. Kemudian Kolonel Sudirman itu memimpin pertempuran melawan Sekutu pada tanggal 12 Desember 1945. Ya. Nah, pada masa itu kamu nanti kalau pergi ke kota Ambarawa ada monumennya. Ada monumennya dibuat di situ. Ya. Sehingga tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Memperingati untuk menghargai dari ini, mengenang jasa Letkol Isdiman. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, hanya 2 materi dulu. Baiklah, terima kasih, Tuhan memberkati.